Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Semua aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, kemudian juga follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat ya. Ini menyempatkan jauh-jauh dari Pandeglang datang ke Serang ya, berkunjung ke studio podcast Las Harfa. Beliau adalah Ibu Rizky Febriani, owner dari Kaywood Watch atau jam kayu nih. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mas Faiz. Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah baik. Insya Allah selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama dengan Bu Kiki teman-temannya akan membahas soal inspiratif bisnis jam tangan unik dari limbah kayu tuh ya. Mungkin sebelum lebih banyak ngobrol soal jam kayu dari limbah kayu nih, bisa disapa-sapa dulu nih Bu Kiki. Siap Pak Faiz. Assalamualaikum semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Febriani, owner dari Kaywood. Siap. Ini pertanyaan pertama Faiz sebelum ngomongin soal bagaimana proses pembuatan jam kayu dan lain sebagainya. Awalnya kok bisa-bisanya bisnis jam kayu dari limbah kayu ini? Gimana awalnya, Bu Kiki? Awalnya, inisiatornya yang pertama kali itu jadi sejarahnya Kaywood sebetulnya ya. Jadi tidak bisa kita tapikan itu dari almarhum papanya anak-anak gitu. Sampai sekarang saya yang mencoba meneruskan mimpi beliau gitu. 2012 kita riset. Pertama kali jam tangan kayu memang di Bandung waktu itu. Kita bersama brand yang mungkin sudah terkenal, bukan mungkin lagi sudah terkenal, pendahulu kita sebelumnya, jam tangan kayu sebelumnya di Bandung. Ada beberapa brand, itu kita riset bersama 2012 sampai 2015 officially saya pegang sampai sekarang. Dari 2012 sampai dengan sekarang 2023. Prosesnya sudah sangat panjang, sudah sangat lama. Nggak mudah untuk survive, nggak mudah untuk bertahan, perlu berdarah-darah Faiz rasa sih. Iya, betul sekali. Gimana bisa se-survive ini Bu Kiki? Ini lama banget sebuah prosesnya. Biasanya kan bisnis, ya mohon maaf, kalau nggak kuat-kuat 1 tahun, 2 tahun tutup, ini luar biasa. Hampir 10 tahun lebih ya. Iya, tapi itu di 10 tahun itu diinisiasi oleh almarhum suami kan. Ketika beliau berpulang, saya itu sebetulnya bingung si workshop almarhum ini mau diapain gitu ya. 2015 kan beliau berpulang. Ya karena memang ada mimpi yang sempat disampaikan sebelum berpulang itulah. Jadi saya bertekad, ya udah yuk cobain, saya berusaha gitu ya tanpa basic apapun gitu. Karena saya kan dari kerja sendiri itu waktu itu masih kerja kantoran ya. Saya karyawan, beliau yang full in charge di workshopnya. Saya sama sekali nggak megang gitu. Itu tuh backgroundnya itu beda banget gitu, tuh teknik ya udah kotor-kotoran mesin segala macam saya nggak ngerti. Terus tapi karena dorongan dari mimpi itulah saya coba, ya udah yuk Bismillah bersama tim kan di workshop. Kemudian 2016 ya saya pindah ini ke Banten. Saya coba lah untuk memperkenalkan produk kami ini gitu di Banten. Tapi memang penerimaan dari warga Banten tentang produk-produk kreatif memang masih belum aware ya. Iya, jadi kalau di Bandung kan kayak ada produk baru tuh set gitu rame dan diapresiasi gitu ya. Tapi kalau di Banten mungkin berbeda karakter dari warganya. Itu sangat kita pahami dan kita maklumi gitulah. Kemudian 2016 itu kita masih cuman ada berapa tipe ya, 2 tipe kalau nggak salah jam tangan kayu. Kemudian gimana nih ya caranya supaya bisa beda dengan jam tangan kayu yang sudah ada kan? Di sini saya akhirnya silaturahim dengan teman-teman sesama UMKM di Banten ya. Saya lihat ketika pameran lokal di Banten tuh, saya lihat, oh iya ternyata di Banten ini ada suku Baduy, ada pengrajin kulit, ada pengrajin eco-printer. Dari situ tuh saya mulai menemukan ciri khas yang bisa kita angkat, yang kita bisa kolaborasikan dengan produk kita jam tangan ini. Makanya ada series Baduy series, ada Sawarna series, itu tuh pakai aplikasi kombinasi strapnya itu pakai tenun Baduy. Ada batik Banten, batik Pandeglang, waktu itu kita coba naikkan ya. Dan alhamdulillah dengan kita punya ciri yang mengandung kearifan lokal ini,
itu lebih diapresiasi. Yes. Kemudian titik balik kita sih yang saya rasakan itu adalah jadi mitra binaannya Bank Indonesia. Wah, dahsyat. Ini luar Iya. biasa apa yang tadi Bu Kiki sampaikan. Artinya 2012 ketika almarhum suami memulai bisnis ini, Bu Kiki nggak tahu sama sekali ya, maksudnya saya nggak paham. Tiba-tiba nggak. 2015 ketika suami berpulang, mau nggak mau karena pesannya adalah bagaimana untuk meneruskan bisnis ini, mencoba dengan sekuat tenaga tanpa background apa-apa dan akhirnya bisa survive sampai dengan saat ini. Itu dari Bandung pindah ke Pandeglang. Pandeglang 2016 kalau nggak salah. Artinya waktu itu nggak tahu apa-apa tentang Banten atau memang sebelumnya sudah saya orang Pandeglang, tapi memang dari sejak lulus SMA itu kan saya kuliah di Bogor, terus udah gitu kerja di Bandung. Jadi sebetulnya pulang kampung. Iya, malah pulang balik lagi ya. Saya pengennya keluar malah ada kayak Allah tuh kayak maksa lu balik deh gitu. Terus lu ngapain di Pandeglang gitu ya? Ternyata ya alhamdulillah dengan saya juga sudah menikah lagi dan dibantu dengan tim yang sekarang, suami sekarang ya. Kita nerusin mimpi almarhum gitu. Ini persis workshopnya ada di mana, Bu? Di rumah. Jadi support system keluarga itu ya sangat besar. Ketika berpulang terus di Bandung tuh terpuruk kan sayanya itu ya. Jadi gimana ini nggak kebayar itu sewa workshop 20 juta 1 tahun. Tapi dengan support system keluarga kan, bapak keluarga orang tua saya almarhum, mama dan bapak kan katanya, ya udah pindah ke Pandeglang, pakai deh garasi ini nih ruangan tempat kecil disediain. Saya bawa tim dari Bandung tuh dibikinin tempat kecil sama bapak kan di samping rumah. Dari situ kita mulai merintis di Banten gitu. Artinya kalau sekarang pure 100% pencarian dari bisnis ini atau ada yang lain, Bu Kiki? Iya, sudah di sini aja. Saya sama suami yang sekarang ya sudah, ini udah jadi kayak jalan hidup kita gitu. Cara kita menjemput rezeki Allah itu kita bisa ngerekrut karyawan. Terus kita bisa kolaborasi sama teman-teman UMKM. Jadi kalau saya ada project, saya kan sharing-sharing seru. Ini luar biasa apa yang baru saja diceritakan oleh Bu Kiki. Bu Kiki artinya kan tadi yang Faiz juga sampaikan di awal, untuk memulai bisnis kan perlu perjuangan, berdarah-darah dan lain sebagainya. Tadi juga Bu Kiki menyampaikan ada beberapa series nih dari jam tangannya. Ada series apa aja, Bu Kiki? Iya, awalnya kan kita yang full kayu tuh ya. Kemudian kita di Banten ini kita coba mencari ciri khas, value proposition dari produk kita. Ketemulah dengan tenun baduy, jadi namanya ada cara kabalin, itu dia full kayu, kemudian kaibon jetro, itu juga coba pakai nama-nama ini ya, yang ada di Banten, kaibon series gitu. Terus baduy series itu pakai strap tenun baduy, juga sawarna series, kemudian ada owar, nama pulau di Pandeglang. Iya, pulau owar, pulau Umang itu berdekatan. Iya, owar series itu dia kombinasinya sama kulit, terus ada juga kanaya series. Bekerja sama dengan Eco Printer Momima dari Banten juga, ada temen pengrajin kulit Biano, itu juga kita kolaborasi sama Kang Amir dari Tenun Baduy Teh Elas, dari Ambu Elas ya. Itu kita pokoknya bareng-bareng deh. Batik Banten juga kita jadiin strapnya juga. Jadi ini sudah banyak pilihan. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen bisa langsung ya. Kunjungi langsung Instagramnya di Kayuwood Official. Siap. Kayuwood Official. No, Kayuwood Official. Siap, itu teman-teman. Kayuwood Official. Siap, artinya kalau di jam tangan kayu ini ada kayu-kayu khusus kan, atau sebenarnya semua kayu bisa dijadikan jam tangan? Ya, secara teknis bisa gitu. Cuman memang dari hasil kita riset, kita kan udah riset untuk ke-develop produk ini kita riset kan. Jadi beberapa kayu akhirnya kita tuh dari 4 macam kayu jadinya. Ada dulu kita punya ebony, yang itu udah langka banget dan udah nggak ada. Udah langka banget ya, udah sangat dilindungi. Terus ebony, terus kayu jati, kayu khas Indonesia, sono keling juga Indonesia, sama satu lagi kayu maple Kanada. Itu kita dapatnya itu kayu-kayu itu tadinya tuh dari limbah pabrik gitar, karena kan kayu maple itu kan potongan-potongan yang kecilnya itu masih bisa kita pakai. Kalau jam kayu kan nggak perlu yang gede-gede ya. Jadi kalau di pabrik itu udah lewat kurang dari 10 itu udah jadi limbah mereka. Kita beli gitu. Siap. Jadi memang ada beberapa kayu ya. Walaupun sebenarnya semua kayu bisa, tapi berbicara kualitas ya. Buat kualitas, dan memang akhirnya dari misalkan kayu mahoni kita udah coba ya, tapi
kita tuh lebih prepare ke kayu yang bakalan halus itu loh Kak, seratnya padat gitu kan, terus juga kuat dan jadi warnanya juga dari warna itu yang kita. Siap. Ini prosesnya kalau dari kayu mentah nih Bu Kiki sampai akhirnya jadi itu paling cepat berapa lama sih pembuatan jam kayu? Oh, yang full kayu ya? Seminggu 15 pieces paling kalau yang full kayu. Tapi kalau yang kombinasi sama tenun baduy seminggu bisa 50 pieces lah. 50 pieces. Iya, karena kepalanya doang kan. Strapnya kita minta tolong teman buat jahit. Jadi rata-rata per hari bisa 3 sampai 5 mungkin. Aku ambil per bulan deh. Kalau misalkan per bulan kita ambil tuh maksimal tuh di 100 untuk yang full kayu. Kalau yang tenun baduy bisa 200 300 lah ya, kurang lebih lah ya. Ini kemarin kan kita sempat pandemi ya, Bu Kiki. Iya. Ini ngaruh nggak sih kalau di kayu wood ini pandemi Iya, kemarin? ngaruh banget. Gimana rasanya, Bu Kiki? Rasanya mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain ya. Betul. Ya, tapi terutama dengan produk kreatif kan terpukul sekali ya. Betul. Tapi justru di situ kita ambil hikmahnya ya buat sama saya sama suami itu riset lagi. Jadi kita tuh tahu kan kalau material bahan yang kita pakai itu kan berkualitas. Kita tuh simpen tuh Kak potongan-potongan sisa jam kayu. Produk utama kita itu kita simpen potongannya, limbahnya itu kita malah jadi ngebikin produk yang turunan dari jam kayu itu. Kayak produk limbahnya lah ya, kayak bikin tempat tisu, lampu, terus passive speaker. Jadi malah kita ngedevelop produk-produk yang tempat rokok, box rokok gitu ya. Jadi malah itu yang bikin kita akhirnya ngedevelop itu ada aja orderan ya, dan akhirnya kita punya produk yang berbeda. Pas udah siap jadinya kita malah bersyukurnya itu Allah Maha Baik pasti. Allah Maha Baik, terus itu tuh dikasih jalan aja gitu. Itu ngedevelop produk baru dan akhirnya menjadi pendapatan lain dari produk utama kita. Siap, gitu. artinya kan kalau kita ngomongin bisnis ya Bu Kiki, terutama sekarang zaman serba digital, rasanya semua serba digital. Sejauh ini teman-teman di Kaiwood memanfaatkan dunia digital seperti apa? Sudah seperti apa? Iya nih, kita masih organik sebenarnya, belum punya tim yang untuk nge-handle digital marketing ya. Konten-konten di Instagram aja masih saya sama suami ya. Mohon dimaklum kalau kontennya ini. Makanya pengennya sih ke depannya itu kan nggak mudah ya, nggak murah. Terus sementara konsistensi juga diperlukan kan. Sepakat. Iya, untuk bisa algoritma lu jalan itu kan lu tiap hari mesti bikin konten. Sementara keterbatasan saya kayak misalnya harus keluar, harus ada kegiatan lain itu yang ya udah deh nanti dulu deh untuk bikin posting di Instagram ya. Kita memang masih kedepannya sih pengennya punya tim sendiri yang bisa nge-handle itu gitu, dan mudah-mudahan aja ada budgetnya nih Mas. Kalau di marketplace sudah ada kah? Marketplace sih sudah ada gitu ya. Di mana aja? Di Shopee, di Shopee, siap. Tokopedia, Bukalapak, Blibli ya. Hampir semua marketplace di Indonesia sudah ada ya. Sudah ada sebetulnya. Malah kita sering juga ikutan onboarding marketplace, di ekspor juga gitu ya. Tapi memang ya gitu, mungkin belum optimasi ya, belum optimal. Iya gitu deh. Jadi memang teman-teman ini luar biasa bagaimana perjuangan Bu Kiki. Tadi juga Bu Kiki sempat menyampaikan beda habit antara masyarakat Bandung gitu ya. Jangan dibandingin lah. dengan Banten. Kalau Bu Kiki rasakan, emang kalau kita berbicara soal kreatif, rasanya teman-teman di Banten juga nggak kalah kreatif sebenarnya Bu Kiki dengan teman-teman di luar provinsi Banten kayak Bandung, Jogja dan sebagainya. Banyak teman-teman yang sangat kreatif di Banten ini, tapi mungkin ruangnya yang kurang. Kalau Bu Kiki seperti apa melihatnya? Iya, saya juga kayak misalkan yang saya rasakan gitu ya. Akhirnya kan, oh ya udah Pandeglang ini tempat kita berusaha gitu. Tapi untuk cari pasarnya memang kita harus keluar gitu. Kayak saya kan ikutan kurasi-kurasi nih Kak untuk event-event nasional misalkan ya, atau event-event di luar negeri nih. Saya harus banyak bersilaturahim dengan komunitas-komunitas yang akhirnya saya bisa ikutan kurasi di Sarinah. Ya alhamdulillah produk saya akhirnya di Sarinah. Terus bandara, Terminal 3 gitu ya. Saya ada di situ, barang disimpan gitu, dan memang kita harus mendekati pasar kita gitu. Pasar kita siapa gitu. Mungkin di Banten juga ada pasar kita gitu, tapi memang kayak produk-produk kreatif ini kan biasanya kan pasarnya kan menengah ke atas gitu ya. Jadi memang kita harus yang mendekati pasar itu. Terus saya coba ikutan aja gitu kurasi baik expo di luar, kayak kemarin kan ke Belanda, ke Singapura, saya coba ikutin gitu ya.
ya memang alhamdulillah produk kita banyak diapresiasi. Jadi memang harus banyak expo kayak gitu ya mungkin ya Bu Kiki. Iya. Seperti apa sih? Iya, expo gitu kayak tingkat lokal Pandeglang juga tidak kita ini kan kita ikutin. Provinsi ikutin, nasional juga di JSCC. Soalnya kayak misalkan saya pameran di JSCC bawa 30 jam itu belum tentu habis gitu. Pasti habis gitu dibandingin kalau misalkan saya pameran di Banten bawa 30 seminggu juga belum tentu habis gitu. Tapi kalau misalkan di luar ya alhamdulillah gitu. Jadi memang awareness-nya kalau di luar tuh lebih ini ya. Iya, jadi kita harus tahu segmen pasar kita. Siap Bu Kiki, banyak juga yang beranggapan mungkin Faiz dan juga masyarakat yang lain, kenapa jam kayu ini mohon maaf harganya lebih mahal dari jam konvensional gitu, jam tangan pada umumnya. Kenapa sih Bu Kiki? Kenapa jadi jawab dulu, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Kelas Alfa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Kelas Alfa, dan Faiz masih bersama dengan owner dari Kaiwood jam tangan kayu ya, Bu Kiki, yang tadi juga sudah banyak bercerita di segmen pertama. Ini pertanyaan Faiz yang sempat kepending tadi, Bu Kiki. Biasanya masyarakat beranggapan jam kayu vintage gitu ya, ini pasti lebih mahal daripada jam tangan konvensional yang terbuat dari kain dan lain sebagainya. Kenapa sih Bu Kiki? Kalau saya balikin sendiri, Mas Faiz gimana menurut Mas Faiz? Iya, apa sih tentang jam tangan kayu itu sendiri pandangannya gimana? Eksklusif. Eksklusif. Karena nggak diproduksi secara massal. Karena kan mungkin jam tangan satu dengan yang lainnya berbeda, nggak sama. Itu mungkin yang nyebabin mahalnya nggak sih? Ya udah nggak usah saya jawab. Benar nggak sih? Iya, jadi ini kan tentang idea, tentang konsep gitu ya. Ketika kita berbeda dengan produk mass produk gitu, itu pasti konsekuensinya itu ya itu. Kayak saya aja ngerjain itu prosesnya itu lama kan, dari mulai si kayu itu kita belah, nggak gedebong juga sih sebenarnya, udah karena kan itu kita limbah nih, kadang belinya juga potongan-potongan ya, dari kita potong, kita haluskan, kita proses, terus udah gitu kita ampelasin satu-satu mata rantainya gitu. Makanya seminggu itu cuma 15 pieces itu untuk si full kayu itu memang bener, sampai ada yang lama banget sih ngerjainnya gitu ya. Terus ya iya, setelah kita hitung-hitung kan semua tuh ada perhitungannya ya, nggak semata-mata ini produk handmade jadi harganya di luar ini gitu, tapi kita ada perhitungannya gitu, sudah gimana caranya bikin produk handmade yang bisa terjangkau gitu. Makanya salah satu cara saya itu untuk bisa membuat customer kayu lebih banyak, yaitu membuat produk-produk yang bisa lebih terjangkau. Ya, si tenun ini bisa lebih terjangkau Kak harganya. Jadi harga pokok produksinya juga bisa kita tekan gitu. Jadi bisa affordable gitu ya. Dan satu lagi kelebihan dari Kaiwood itu, kita pakai kemasannya itu dari limbah juga, limbah palet. Palet ya, kayu palet. Jadi kan banyak ya di Jati Belanda ya. Ya, Jati Belanda banyak ya di Banten ya. Karena banyak banget. Tapi memang rempong juga tuh bikin packaging sendiri, ya kan, di workshop kita itu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Saya bilang ini udah, pokoknya ini jadi ciri khasnya Kaiwood aja. Jangan sampai dihilangin, diganti dengan kardus atau apa. Nggak apa-apa, rempong nggak apa-apa. Udah terusin aja. Jadi udah terjawab ya teman-teman ya, kenapa vintage, kerajinan tangan, handmade ini biasanya jauh lebih mahal, karena pasarnya juga tersaring ya, Bu Kiki ya. Dan prosesnya juga lama, nggak mudah, dan eksklusif teman-teman, karena antara handmade yang satu dengan handmade yang lain pasti berbeda. Walaupun dikerjakan dengan orang yang sama, model yang sama pasti ada bedanya ya, Bu Kiki. Ada aja, beneran deh, beda orang ngamplas beda itu. Satu lagi Kak, Kaiwood itu bisa dikasih nama. Iya, jadi biar bisa buat hadiah ulang tahun. Foto kakak juga ada biasa di dalamnya. Iya, jadi foto kakak yang full color tuh bisa jadi background dialnya si ini, jadi nggak akan sama tuh. Dikasih nama, tutup belakangnya, terus buat di kotaknya juga buat seserahan tuh, buat corporate souvenir, itu sangat-sangat memungkinkan sekali gitu. Harganya berapa? Dari berapa sampai berapa sih Bu Kiki? Ya, dari yang paling tenun bawah ya, deh. paling bawah tuh, waduh jangan paling bawah ya. Tenun Baduy itu 400.000 udah sama packaging, terus yang sampai yang nanti ada nih ebony, kita baru punya kayunya 1 juta itu Kak. 1 juta. Itu satu paket ya Kak ya? Satu packaging. Sama packaging semuanya. Iya, garansinya kan 1 tahun. Terus ada yang dari 2015, pocel atau patah, itu cuman kita repair service
kita coating lagi jadi baru lagi. Jadi pens harganya dari 400.000 Bu Kiki sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Nah, kalau jam tangan kayu kan biasanya ada perawatan khusus nggak sih? Nah, Bu Kiki, iya, kalau jam tangan biasa benar-benar. biasanya tinggal dilap, beres. Kalau jam tangan kayu kan ada khusus. Iya, Tipsnya apa nih, Bu betul. Kiki? Pokoknya kalau habis make tuh kan keringetan atau apa Ya, gitu ya. apalagi Faisal suka banget keringetan. Iya, bersihin aja sama kain halus yang ada baby oil atau minyak zaitun. Dia di lap-lap tuh biar tidak menempel itu ya daki. Iya, kemudian juga bisa memoisturize si kayunya. Terus kalau misalkan si tenunnya juga diangin-angin, dicuci juga bisa tenun baduinya itu. Terus yang penting mah jangan sampai kena ini ya, water resistance cuma 3 atmosfer tuh. Jangan sampai not recommended for any water activity gitu. Jangan pakai wudhu, pakai apa, kan bakalan masuk gitu sih ke pori-pori itu. Siap. Jadi jangan berenang di bawah berenang gitu ya. Tidak lagi. disarankan lah ya. Iya, pakai baju aja yang biar minimal, jangan pakai jam. Siap. Jadi teman-teman yang sudah mulai tertarik, ini menarik juga apa yang tadi Bu Kiki sampaikan. Ini bisa teman-teman custom nama, foto, logo corporate. Apa aja bisa, full color mau laser bisa. Jadi kalau selama ini teman-teman bisanya apa nama dan itu cuma di t-shirt, sekarang di jam bisa ya Bu? Bisa berapa lama sih Bu dari mulai kita pesan hari ini misalkan dari Senin kita pesan, itu berapa lama? Kalau yang custom itu start 1 minggu itu. Kalau udah ada tapi ya misalkan ininya di kitanya stoknya udah ada, itu berarti 1 minggu penyelesaian si custom itu. Tapi kalau misalkan seriesnya belum ada juga, ini misalkan lagi habis stoknya, mohon maaf harus menunggu agak lama. Ya maksimal di 2 minggu lah. Siap, iya. teman-teman. Kita hamplas dulu. Garansinya 2 minggu maksimal ya. Ini apa masa ordernya, PO-nya. Tapi garansinya 1 tahun. Garansinya 1 tahun ya. Jadi teman-teman dari mulai pemesanan ini insya Allah 1 minggu sudah jadi. Kalau memang barangnya sudah stoknya ready. ada ready. Pernah nerima order paling jauh kemana sih? Luar negeri mungkin Bu Kiki? Luar negeri, pernah ke Afrika Selatan sih pernah waktu itu. Bu Kikinya udah pernah ke Afrika Selatan? Belum pernah. Jam tangannya udah nyampe. Iya. Itu tadinya tuh saya tuh ragu, saya tolak aja. Tapi si bapaknya itu, si misternya itu sangat insist ya. Udah ditungguin katanya. Saya bilang ya udahlah. Itulah yang komunikasinya pakai bahasa Inggris ya? Oh, bahasa Inggris. Alhamdulillah ada Google Translate ya. Iya. Siap. Kalau ke Afrika itu tahun berapa itu sempat order? 2015 itu saya pertama megang itu. Saya bingung gitu kan. Ya Allah, oh iya ya. Kayak gitu. Siap. Kalau di Indonesia hampir semua berbagai daerah. Iya, dari Aceh sampai Papua pernah. Terus yang terbaru itu ya Belanda kemarin ya, sama Singapura. Belanda, Singapura, Afrika Selatan, kemudian Aceh, Papua, alhamdulillah. Bu Kiki, artinya kalau bisnis kan naik turun gitu ya. Banget. Pernah masa asiknya itu di tahun berapa sih Bu Kiki pernah mengalami senang? Senang ya? Senang, orderan banyak gitu artinya lah. Iya, 2000 ini waktu jadi mitra BI Banten. Itu ada pesanan souvenir sampai 300 jam tangan kayu ya. 18, 17 ya, Beb? 18. Lupa saya. Kalau sekarang rata-rata dalam 1 bulan bisa omset aja lah. Kejual berapa piece kalau dalam 1 bulan? Sekarang kan karena udah variannya ya banyak ya, jadi nggak cuma jam tangan kayu gitu. Oh siap, nggak cuma jam tangan. Iya, jadi aku bilang omset aja ya. Berapa ya? 30 kurang ya? 20 lah. Siap. Sekarang ada berapa berarti karyawan di Kaiwood Bu Kiki? 5 insya Allah. Mudah-mudahan bertahan ya, jangan kurang lagi. Pandemi sempat ada yang sempat ada yang dirumahkan atau memang tidak ada kemarin? Iya, sempat di rumah. Kemudian akhirnya dipanggil lagi untuk bisa bantuin lagi. Siap Bu Kiki, artinya kalau kita handmade kemudian membuat sebuah produk vintage, artinya kan nggak stuck ya. Kita harus terus berinovasi, terus inovasi. Ini biasanya inspirasinya dari mana, atau memang ketemu di usaha serupa, di UMKM yang serupa, atau diskusi atau seperti apa biasanya Bu Kiki? Selama ini kan memang yang bagian desain itu suami kan. Jadi aku pengen yang kayaknya gini-gini. Nah, beliau yang misalkan konsep awal beliau yang mau realisasikan. Gini lebih bagus. Oke, bener, keren, aku bilang gitu. Dan salah satu inspirator kita ya customer kita gitu. Jadi mereka kasih masukan. Orang yang sayang sama Kaiwood itu selalu ngasih masukan yang membangun, kritik yang membangun. Gini. Jadi akhirnya kan selama ini kan yang kita rasain customer kita kan rata-rata kan memang menengah ke atas gitu ya. Jadi kita akhirnya tahu tes dari customer kita, dan orang-orang seperti itu kan sangat-sangat detail, rigid. Betul.
ya boleh dibilang, dan mereka itu yang membangun kita loh. Betul. Oh iya baik Bu, saya kan nggak ngerti fashion, akhirnya jadi seleranya seperti ini. Jadi saya sama suami mencoba. Untuk akhirnya banyak diskusi dengan di Pinterest juga banyak kan sebetulnya di apa ide-ide itu. Artinya kalau sekarang tanggung jawab desain di suami itu operator, sopir. Gajinya double. Gajinya saya yang megang. Kasihan ya. Aduh, sudahlah. Siap banyak Bu, artinya tadi yang Ibu sampaikan juga konsumen kan menjadi salah satu inspirasi juga, banyak kasih masukan dan lain sebagainya. Pernah nggak sih nemu konsumen yang mohon maaf sempat ada kejadian gak enak dengan konsumen marah-marah, mungkin pesanan dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia, itu pernah paling ekstrim gimana Bu? Ada beberapa, cuman itu juga jadi hikmahnya kita, bahwa kita memang harus bisa lebih baik lagi. Udah, jadi saya kalau ngambil ada yang seperti itu pun cukup narik napas, istighfar, benerin, udah terima salah, udah saya bilang gitu ya. Kalau salah ya sudah salah, kalaupun misalkan kita betul pun ya udah kita coba. Karena memang biar bagaimanapun kita mencoba memprioritaskan semua ya. Ya itu jadi masukan ke kitanya harus lebih sabar gitu. Kalau misalkan ini suami paling yang jadi udah, tapi cukup di beliau gitu, jangan sampai keluar gitu. Jadi konsumen ada beberapa mungkin yang tidak puas kemudian komplain, kemudian dibuat ulangnya atau handlingnya gitu. Baik Ibu bersedia diretur atau Bapak bersedia menunggu, kami perbaiki, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, nanti saya kasih bonus apa gitu. Artinya kalau sekarang di bisnis ini udah kolaborasi yang luar biasa antara Bu Kiki dengan suami tercinta Bu. Apakah memang orang-orang terdekat sekarang sudah support 100% di bisnis ini? Orang tua, saudara, kakak-kakak saya, adik-adik juga sangat. Yang beli pertama itu ya Pak Heri, saudara saya, beliau yang bantu ngenalin itu. Jadi tiba-tiba nanti temennya pesan, udah acara ini, keluarga itu memang jadi udah support system terbaik. Support system terbaik ya keluarga. Jadi beruntunglah untuk teman-teman yang usaha ini disupport keluarga. Tapi pertanyaan berikutnya sebenarnya kalau cita-cita Bu Kiki jadi apa sih Bu? Dulu mungkin sempat pengen jadi pramugari mungkin. Oh ya Allah, pramugari. Enggak sih itu ya. Saya cuman dulu tuh kan saya punya usaha, bukan usaha, saya karyawan waktu itu kan. Terus ya jadi ibu rumah tangga yang baik aja sih sebetulnya ya, yang saya kan pengen juga berkarir, aktualisasi diri. Sebenarnya masuk ke sini tuh kayak dipaksa gitu loh. Sama Allah itu kayak udah lo ini dengan ini, yang tadinya saya udah hopeless, mau dijual aja Pak ya, mesin-mesin ya. Iya, sampai akhirnya dikuatkan, enggak, sampai akhirnya di satu titik kita bisa nemu inilah gitu loh. Kalau kita bersabar, konsisten, Tuhan kasih jalan gitu. Siap. Jadi sekarang mah terus berkarya, istiqomah itu inovasi, berat ya emang. Istiqomah itu kayak nikah aja ibadah seumur hidup. Bu Kiki, terima kasih banyak sudah berbagi di podcast Lasarva. Mungkin bisa di-share kepada teman-teman masyarakat Banten, ajakan untuk membeli produk di Kaiwood, silakan. Iya, jadi kalau buat teman-teman yang mau kepoin series dari Kaiwood, bisa lihat di Kaiwood Official. Itu di Instagram kita ya, di Shopee juga ada, di Marketplace juga ada beberapa udah ada. Mohon disupport lokal brand supaya local pride supaya saya dan teman-teman bisa lebih berinovasi lagi. Dengan orderan dari teman-teman bisa bikin kita survive ke depannya. Terima kasih banyak. Mungkin pesan yang ingin disampaikan pertama untuk tim di karyawan di Kaiwood dan juga untuk konsumen-konsumen setia nih. Ada yang pre-order, ada yang mungkin repeat order, Bu? Banyak. Insya Allah ya. Repeat order. Silakan Bu Kiki. Buat tim Kaiwood ya, yang tersayang nih. Terima kasih udah bareng-bareng dari mulai kita merintis di Banten sampai sekarang. Percaya deh, walaupun kita selangkah demi selangkah, tapi ini cara kita menjemput rezeki yang barokah ya. Insya Allah gitu. Terus buat customer Kaiwood yang tercinta, yang sudah mau membeli, repeat order, terima kasih banyak. Kalian tuh nggak pernah tahu seberapa berartinya pembelian dari Bapak Ibu semua yang bisa bikin kami tetap survive, tetap bisa berinovasi, tetap bisa, walaupun pekerjaan ini bukan sesuatu yang mudah.
Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini dengan membeli kita jadi terus bisa tumbuh. Amin, tumbuh dan berkembang ke depannya. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan. Amin. Terima kasih banyak untuk semua konsumen ya, terutama yang sudah repeat order ya. Ini dahsyat ini. Artinya mereka trust dengan produk Kaiwot ya. Pak Is pamit, semoga tayangan ini bermanfaat teman-teman. Bu Kiki pamit. Sukses selalu ya Bu ya. Amin, doa yang sama buat Mas Harfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.